memaparkan presentasi untuk kelompok 12 yang terdiri dari anggotanya terdapat ada Bintang, Mas Dwi, dan Nur Hadi. Apakah kelompok 12 sudah hadir semuanya anggotanya? Sudah, sama Nova Meliza. Sudah. Oh, baik kalau ada tambahan kalau itu. Oke, baik, langsung saja kepada kelompok 12, dipersilakan memaparkan hasil presentasinya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Izin share screen. Silakan, Apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang otonomi daerah dan beranggotakan pertama Muhammad Bintang Nalandri dengan NIM 1519621032. Yang kedua ada Mas Dwi Syaputra dengan NIM 1519621039. Yang ketiga ada Nur Hadi Meilana dengan NIM 1519621040. Dan yang terakhir ada Nova Meliza dengan NIM 151962211045. Oke, sir. Yang pertama ada latar belakang otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah gejolak sosial yang sangat masif pada tahun 1999. Gejolak sosial tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia di sekitar tahun 1997. Gejolak sosial yang melanda negara Indonesia di sekitar tahun 1997 kemudian melahirkan gejolak politik yang puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintahan Orde yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia. Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, mencuat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Wacana otonomi daerah kemudian bergulir sebagai konsep alternatif untuk menjawab permasalahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti. Inilah yang jadi latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya, landasan hukum otonomi daerah. Pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen kedua, yaitu pada pasal 18, 18A, dan 18B. Dan juga ketetapan MPR nomor MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang kedua ada ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda. Yang keempat ada Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada hakikat. Ada hakikat otonomi daerah mencakup dua hal, yaitu pemberian wewenang dan pemberian tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Daerah mempunyai hak untuk mengendalikan serta mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik jumlah, macam, ataupun wujud pelayanan warga yang sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Daerah mempunyai wewenang untuk mengendalikan serta mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewenangan menekan ataupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi daerah. Terdapat 3 butir prinsip yang diterapkan untuk menjalankan otonomi daerah. Yang pertama ada otonomi seluas-luasnya. Prinsip ini dimaksudkan agar daerah diberikan wewenang untuk melakukan pengurusan serta pengaturan terhadap urusan pemerintahan yang mencakup sebuah bidang. Akan tetapi masih ada batasan tertentu yang bukan merupakan ranahnya karena sudah melampaui dari urusan yang bukan sekedar urusan daerah, misalnya politik luar negeri dan urusan keamanan nasional. Pusat wajib andil untuk ini. Yang kedua ada otonomi nyata. Merupakan prinsip otonomi yang dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk penanganan urusan pemerintahan yang didasari oleh wewenang, tugas, dan juga kewajiban yang telah ada. Hal ini berpotensi agar daerah tersebut dapat tumbuh, terus hidup, dan dengan potensi serta ciri khasnya ia dapat berkembang. Yang ketiga ada otonomi bertanggung jawab. Dalam penyelenggaraannya, prinsip tanggung jawab ini wajib untuk diberdayakan. Semua sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonom pada daerah yang bersangkutan guna mesejahterakan rakyatnya. Kemudian ada ciri-ciri otonomi daerah. Pembentukan daerah otonom dalam rangka-rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau seni kedaulatan seperti di negara federal. Kemudian, desentralisasi dimanifestasikan dalam pembentukan daerah otonom dan bentuk penyerahan atau pengakuan atas pemerintahan yang diberikan ke daerah. Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya ada tujuan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang maksimal dan memadai membuka akses untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Suatu daerah dapat mengelola rumah tangganya masing-masing, tentunya dengan penggunaan hak dan wewenang yang tepat dan bijak, maka hasil dari otonomi yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan umum. Umum di sini mengacu pada masyarakat yang berada pada suatu daerah tertentu yang menjalankan otonomi. Dengan adanya otonomi, diharapkan pelayanan untuk masyarakat umum dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat umum dapat dilayani secara maksimal. Sistem otonomi akan memberikan respon cepat bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan, sehingga manfaat otonomi ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat suatu daerah. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Daya saing daerah meningkat bukan untuk saling menjatuhkan daerah lain. Dengan adanya otonomi, maka kearifan lokal suatu daerah akan muncul dan memberi warna terhadap keanekaragaman, kekhususan, serta keistimewaan suatu daerah. Keberagaman ini tetap mengacu pada sembilan berbeda-beda tapi tetap satu, atau yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Next.
Selanjutnya ada dampak otonomi daerah. Yang pertama ada dampak positif, yaitu kebudayaan daerah yang dimiliki lebih mudah dikembangkan oleh pemerintah daerah. Kemudian sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah mudah dikelola dan dikembangkan. Efisien waktu dan biaya dalam pembangunan. Adanya desentralisasi kekuasaan, meningkatnya kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat daerah, dan memiliki kewenangan daerah kebijakan tertentu sesuai kondisi wilayahnya. Dan dampak negatifnya itu lambatnya daerah miskin untuk berkembang, kurangnya koordinasi antar daerah, munculnya kesenjangan sosial, kurangnya pengawasan, terjadinya konflik antar daerah karena pengembangan wilayah, kemudian pejabat daerah yang bertindak semaunya dan mengesampingkan aspirasi rakyat. Next. Selanjutnya ada sumber penerimaan pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Contohnya seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas daerah, dan penerimaan lain-lain. Selanjutnya ada dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ya, seperti bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pinjaman pemerintah daerah, dan pinjaman untuk BUMD. Dan yang terakhir ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya dana bagi hasil pajak dari provinsi dan dana desa. Selanjutnya ada prospek otonomi daerah. Kebijakan daerah yang pada hakikatnya adalah upaya pemberdayaan dan pendemokrasian kehidupan masyarakat diharapkan dapat memenuhi aspirasi berbagai pihak dalam konteks penyelenggaraan pemerintah negara sesuai hubungan pusat dan daerah. Prinsip-prinsip pemberian dan penyelenggaraan otonomi daerah dapat diperkirakan prospek ke depan dari otonomi daerah tersebut. Untuk mengetahui prospek tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Salah satunya pendekatan yang kita gunakan di sini adalah aspek ideologi. Sudah jelas dinyatakan bahwa Pancasila merupakan pandangan falsafah hidup dan sekaligus dasar negara. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan antara lain pengakuan ketuhanan, semangat persatuan dan kesatuan nasional, pengakuan hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita memahami dan menghayati nilai-nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan otonomi daerah dapat diterima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui otonomi daerah, nilai-nilai luhur Pancasila tersebut akan dapat diwujudkan dan dilestarikan dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya dari aspek politik, pemberian otonomi dan kewenangan kepada daerah merupakan suatu wujud dari pengakuan dan kepercayaan pusat kepada daerah. Pengakuan pusat terhadap eksistensi daerah, serta kepercayaan dan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah akan menciptakan hubungan harmonis antara pusat dan daerah. Selanjutnya, kondisi ini akan mendorong tumbuhnya dukungan daerah terhadap pusat di mana akhirnya akan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kebijakan otonomi daerah sebagai upaya pendidikan politik rakyat akan membawa dampak terhadap peningkatan kehidupan politik di daerah. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Kebijakan otonomi daerah merupakan pengakuan terhadap keanekaragaman daerah, baik itu suku, bangsa, agama, nilai sosial, dan budaya serta potensi lainnya yang terkandung di daerah. Pengakuan pusat terhadap keberagaman daerah merupakan suatu nilai penting bagi eksistensi daerah. Dengan pengakuan tersebut, daerah akan merasa setara sejajar dengan suku bangsa lainnya. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya mempersatukan bangsa dan negara. Selanjutnya ada aspek pertahanan keamanan. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk memantapkan kondisi ketahanan daerah dalam rangka ketahanan nasional. Pemberian kewenangan kepada daerah akan menumbuhkan kepercayaan daerah terhadap pusat. Memperhatikan pemikiran dengan menggunakan pendekatan aspek ideologi, politik, dan sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara ideal. Kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang sangat tepat dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal ini berarti bahwa kebijakan otonomi daerah mempunyai prospek yang bagus di masa mendatang dalam menghadapi segala tantangan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara.
Next. Perkembangan otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, dimulai pada era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Setelah nampak perubahan dan kemajuan pada daerah-daerah di Indonesia dengan banyaknya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pengelolaan tata pariwisata dan kota sejak dimulai sistem desanisasi. Tetapi di balik semua kemajuan dan perkembangan daerah-daerah yang berhasil dalam memajukan daerahnya, ada juga daerah yang tidak maju dan merasa kurang diperhatikan dan menimbulkan konflik internal dan ancaman bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak diberlakukan UU Nomor 32 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yang secara substansial memberikan otonomi kepada daerah, provinsi, dan kabupaten serta pemerintah kota suatu kewenangan serta otonomi yang lebih luas dibandingkan era sebelumnya. Next. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 12 telah memaparkan hasil presentasinya. Silakan kepada teman-teman yang lain apabila ada pertanyaan. Silakan ditanya sambil kita menunggu Pak Jengki join kembali ya, soalnya tadi Pak Jengki keluar sedang ditanyakan. Silakan jika ada pertanyaan boleh bertanya. Terima kasih. Seperti yang tadi disebutkan di PPT bahwa Indonesia telah mengalami perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Nah, pertanyaan saya adalah selain di Indonesia ada lagi nggak sih contoh negara-negara yang menggunakan otonomi daerah selain di Indonesia? Bisa sebutkan contoh negaranya apa? Mungkin itu. Terima kasih. Dan juga teman-teman yang lain juga jika ada pertanyaan masih boleh bertanya sambil menunggu Pak Jengki join kembali ya. Terima kasih. Pak, selain di Indonesia adakah di negara lain yang menerapkan contoh sama seperti Indonesia Pak, menerapkan otonomi daerah selain di negara Indonesia Bapak? Ada, cuman namanya beda, distrik, bukan provinsi ya. Jadi otonomi daerah itu bentuknya, kegerakannya, kegiatan itu mereka justru berpotensi ya. Sebenarnya sama, cuman kita dibeda-bedain gitu, Enggan. Jadi saya ulang lagi ya, di kita mungkin karena akibat dijajah kali ya, jadi nggak berkembang. Harusnya provinsi yang ada 33 itu harusnya dia itu berkembang. Jadi nggak harus nunggu dari pusat, dan pusat jangan terlalu bersih. Nah, yang jadi persoalan adalah kewenangan tersebut dilaksanakan dengan semena-mena. Contohnya, waktu itu kan ada pengiriman pasir ya ke salah satu negara tertentu. Nah, itu pihak Pemdanya tidak
melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Misalnya dia harus dulu desanya itu izin sama, misalnya kalau di atasnya itu adalah camat, dia harus izin sama camat. Kalau daerah itu disebut sebagai lurah ya. Kan setiap daerah beda-beda, misalnya di Jakarta itu RW, di sana RK gitu loh. Kembali ke pemahaman tadi, itu harus izin dulu, izin tetap ya, supaya jangan ada namun di sisi lain dia harus melaksanakan prosedur kan. Kalau sudah di kota ada bupati, nah baru nanti masuk provinsi ada gubernur, nah ada gubernur dengan menteri luar negeri. Jadi nggak bisa tidak, itu dia dua menteri tadi dia hampir sama, cuman pelaksananya beda. Nah kalau di misalnya dia akan bersaing dengan Pulau Seribu gitu. Hah? Ya silakan kalau ada yang mau jawab. Jadi saya gambarin tadi seperti tadi ya. Misalnya kita ambil contoh Queensland dengan Tasmania, Australia. Tasmania itu kita anggap adalah Pulau Seribu, itu berbeda. Misalnya Jakarta Utara dengan Pulau Seribu berbeda. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Jakarta di darat. Izin jawab Pak, pertanyaannya Igan. Tadi pertanyaannya Igan itu negara mana yang memiliki desentralisasi selain Indonesia? Contohnya itu Prancis. Sejak mengalami revolusi pada tahun 1789, Prancis telah memiliki 15 konstitusi. Pengaturan desentralisasi tertuang dalam Konstitusi Republik ke-5 tahun 1958. Prancis adalah negara yang tidak terbagi-bagi, sekuler, demokratis, dan republik sosialis. Menjamin persamaan semua ras dan agama, semua keyakinan yang diorganisasikan berdasarkan sistem desentralisasi. Kebijakan desentralisasi di Prancis didasarkan pada Undang-Undang Parlemen Prancis yang dikenal sebagai Hukum Gaston pada tahun 1982. Sebelum undang-undang itu, otonomi kota dan departemen Prancis yang dilakukan secara terbatas berdasarkan Undang-Undang
yang disahkan pada tahun 1871 dan 1884. Konsep pemerintahan otonomi di Prancis dapat dibagi menjadi 4 kategori: kelembagaan, hukum, keuangan, dan sumber daya manusia. Segitu aja Mas Egan jawabnya. Baik, terima kasih Mas Dwi atas jawabannya. Iya, Dan sama-sama. ternyata Pak Jengkinya keluar lagi ya. Tunggu ya. Bentar, habis ini langsung gue end aja ya. Tenang aja, tenang. Bentar, lagi nunggu WA dulu ya. Gue lagi ya.